Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Balen dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan keilmuan di lingkungan Muhammadiyah melalui kajian ketarjian pada pagi yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik kajian pagi hari ini kita akan mengkaji tentang topik yang berkaitan dengan manhaj tarjih, yaitu saddu adz-dzari'ah, pengertian dan aplikasinya dalam ketarjian baik di putusan maupun di fatwa-fatwa tarjih. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekedar mengingatkan kita semuanya, di dalam manhaj tarjih itu ada 4 komponen. Yang pertama perspektif, yang kedua sumber, yang ketiga pendekatan, yang keempat prosedur. Nah, untuk topik yang kita kaji pada pagi hari ini masuk di komponen yang kedua, yaitu komponen yang berbicara tentang sumber agama di dalam Muhammadiyah. Dibagi menjadi 2, ada yang disebut sumber primer, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Kemudian yang kedua sumber pendamping atau instrumental, atau juga bisa disebut sumber paratekstual, yang kita sudah kaji mulai dari ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, kemudian juga madhab sahabi atau fatwa sahabi atau qaul sahabi sama saja. Dan untuk kali ini kita masuk yang berkaitan dengan saddu adz-dzari'ah. Berarti saddu dzari'ah itu masuk sumber pendamping atau instrumental, atau yang sering disebut dengan metode dalam berijtihad. Ini masuk beberapa metode di dalam berijtihad, atau juga ada yang mengistilahkan dalil-dalil yang tidak disepakati, al-adillah ghairu al-muttafaq alaiha. Nah, apa yang disebut dengan saddu adz-dzari'ah itu? Jadi ada 2 kata, ada sad, ada adz-dzari'ah, jamaknya dzara'i'. Saddun itu artinya man'un. Sad itu menutup atau memblokade gitu. Kemudian yang kedua adz-dzari'ah. Adz-dzari'ah itu ada berbagai macam pengertian yang disampaikan oleh para ulama gitu. Di antara pengertiannya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, ini yang sering kita kutip dalam kajian manhaj tarjih gitu. Dalam kitabnya Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Usul, beliau mendefinisikan yang disebut adz-dzari'ah itu hiya al-mas'alatu allati dhahiruha al-ibahah, adalah maslahah yang zahirnya itu mubah. Maksudnya hukum asalnya apa? Mubah, tidak haram. Wa yatawassalu biha ila fi'lil mahdhur,
Tetapi kalau masalah ini dilakukan akan berpotensi ke arah perbuatan yang dilarang. Jadi dzari'ah itu bisa kita istilahkan, sebenarnya dzari'ah itu tidak hanya jalan yang mengarah pada yang negatif, tapi juga jalan yang positif. Tapi secara penggunaan dalam pandangan ahli usul atau usuliyin itu lebih banyak digunakan pada jalan atau wasilah yang mengarah pada perbuatan negatif itu. Jadi wasilah atau sarana atau jalan yang mengarah ke perbuatan negatif ini ditutup atau diblok gitu. Tujuannya apa? Untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Itu definisi apa? Saddu adzari'ah. Kira-kira bisa dipahami atau enggak? Nanti kalau sudah sampai contoh ya. Jadi kalau disebut saddu dzari'ah itu menutup jalan atau wasilah atau sarana yang mengarah pada perbuatan yang dilarang atau negatif. Meskipun sarana, wasilah atau jalan itu sebenarnya hukumnya apa? Mubah atau boleh. Hukum asalnya mubah atau boleh, tetapi kita tutup, kita haramkan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perbuatan yang negatif atau perbuatan yang dilarang. Itu istilahnya disebut apa? Saddu adzari'ah itu. Saddu apa? Dzari'ah. Bahasa sederhananya itu tindakan preventif itu. Tindakan apa? Preventif, tindakan pencegahan. Yang dicegah itu tidak harus yang sudah secara materi itu haram, tapi sesuatu yang mubah karena berpotensi mengarah kepada perbuatan dilarang, kita stop atau kita blok supaya tidak terjadi perbuatan yang diharam. Itu yang disebut apa? Saddu adzari'ah. Di dalam sebuah bukunya yang berjudul Saddu Dzari'ah fi Syariah Al-Islamiyah, Saddu Dzari'ah dalam syariat Islam, yang ditulis oleh Muhammad Hashim Burhani. Di sana disebutkan Saddu Dzari'ah itu harus terpenuhi 3 rukun. Harus terpenuhi apa? 3 rukun. Rukun yang pertama, perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya sebagai pelantara wasilah, sarana atau jalan, itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3 gitu. Yang pertama, qad yakunu maqsudan li ghairih. Ada maksud atau tujuan perbuatan itu, maksudnya adalah apa? Perbuatan yang lain. Contohnya apa? Bai'ul ajal, jual beli dengan ditunda gitu. Tidak secara kontan gitu. Jual beli apa? Dengan ditunda atau tidak secara kontan. Jual beli itu kan di antara syaratnya kan al-qabdu. Al-qabdu itu barangnya langsung bisa dipegang gitu. Uangnya dikasih, barangnya kita terima. Tapi ada orang jual beli, mungkin pembayarannya belakangan gitu. Ketika ini berpotensi mengarah ke riba gitu. Kenapa kok ke belakangan? Nanti minta tambahan dari apa? Harganya gitu. Dan ketika mengarah ke riba sana, atau ada tujuan, kenapa kok tidak kontan atau tidak cash gitu? Karena penjualnya ingin menghendaki ada apa? Tambahan harga. Ketika mengarah ke sana, maka jual beli ini yang hukum asalnya halal bisa diharamkan gitu. Itu kalau yang disebut apa? Qad yakunu maqsudan li ghairi. Yang dilarang itu bukan jual belinya sebenarnya, tapi
sarana atau jalan yang mengarah pada riba tadi. Ini bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. Yang kedua, qad yakunu maqsudan li dzatihi. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah perbuatan itu sendiri. Misalnya kita mencaci, menghina sesembahan selain Allah gitu. Ya kalau konteks masyarakat jahiliyah apa? Asnam, patung gitu. Kalau konteks kita apa misalnya? Pokoknya yang disembah selain Allah. Yang disembah selain Allah itu hukum asalnya boleh kita hina atau tidak? Boleh, karena dia menandingi Allah gitu. Misalnya patung itu tidak memberikan manfaat dan mudarat, kok dipertuhankan gitu. Artinya sesuatu yang tidak layak untuk menduduki posisi apa? Tuhan. Ketika kita caci, ketika kita ejek, itu hukum asalnya apa? Boleh. Tetapi kalau itu mengarah kepada perbuatan yang lebih apa? Merugikan, misalnya orang yang menyembah patung atau berhala tadi justru mencaci Allah, maka apa? Mencaci patung diharamkan. Karena kalau Tuhan mereka kita caci, otomatis mereka juga akan mencaci apa? Tuhan kita, yaitu Allah. Padahal Allah itu zat yang mulia, jangan sampai dicaci itu. Itu qad maksudan apa? Qad yakunu maksudan li dzatihi gitu. Oke, bisa dipahami ya? Nanti pelan-pelan saja gitu. Yang ketiga, perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai pelantara atau wasilah. Annahu asasul awal alladzi takunu 'alaiha dzari'ah. Misalnya ibu-ibu jenengan pakai gelang kaki, Bu. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Bu? Boleh, apalagi untuk menyenangkan suami itu boleh gitu. Tetapi kalau jenengan memakai gelang kaki itu ya yang kemudian gelang kakinya itu atau kaki jenengan hentak-hentakkan, Bu, atau dipukul-pukulkan, ada gelang yang ada kerimpingnya aneh itu ya, biar muncul suara, bukan untuk suami tapi untuk orang lain, itu menjadi tidak diperbolehkan. Meskipun wanita itu pakai hiasan gelang kaki, kalau untuk suami boleh-boleh saja gitu. Dan justru kalau menjadikannya lebih harmonis, berarti ya lebih apa, Pak? Lebih baik. Tapi karena gelang kaki yang dipakai itu ketika jalan dihentak-hentakkan, didengar oleh orang lain, bukan suaminya atau bukan mahramnya, yang akan terjadi apa? Mengarah pada sesuatu yang negatif itu. Itu yang disebut apa? Menjadi asas terjadinya apa? Suatu perbuatan yang negatif itu. Oke ya. Kemudian yang kedua syaratnya itu kuwatul ifdo. Ifdo itu ada potensi yang mengarah ke sana sangat apa? Sangat kuat itu. Ya nanti tadi sebagaimana tadi kalau kaki dihentakkan itu potensi ketika didengar oleh orang lain, potensi ke arah yang tidak baik gitu. Kemudian al-mutawassil ilaiha, perbuatan yang dilarang itu ini menjadi al-man'u, dilarang atau dihukumi haram meskipun dohirnya apa? Mubah itu. Itu 3 syarat apa? Saddu dzari'ah gitu. Sekarang ini menjadi pertanyaan, bagaimana kedudukan saddu dzari'ah itu? Atau saddu dzari'ah itu bisa dijadikan hujah sebagai dasar atau tidak dalam apa? Mengistimbatkan sebuah hukum gitu.
boleh atau tidak itu, atau punya argumentasi atau tidak itu. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran dan hadis itu ada beberapa ayat dan hadis yang berbicara sebenarnya mengarah pada apa? Teori sadu dzari'ah gitu. Yang pertama ada ayat yaitu surah Al-An'am ayat 108 tentang larangan mencaci Tuhan selain Allah atau sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Wala tasubbu, dan janganlah engkau mencaci alladzina, orang-orang yad'una min dunillah, yang menyembah selain Allah. Maksudnya kita dilarang mencaci Tuhan mereka. Ketika Tuhan mereka kita caci, maka yang mereka akan lakukan apa? Counter attack atau membalas balik. Maka yang akan terjadi fayasubbullaha, mereka akan mencaci Allah adwan, dengan permusuhan bighairi ilmin, tanpa ada atau tanpa didasari ilmu. Ini kan ayat Al-Quran bicara tentang sesuatu yang berpotensi kepada apa? Sesuatu yang lebih besar akibatnya. Hukum asal mencaci sesembahan selain Allah kan boleh gitu. Karena mereka tidak layak untuk dipertuhankan. Tetapi ketika kita caci akan berakibat apa? Mereka mencaci balik terhadap Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah. Maka itu apa? Mafsadahnya lebih besar. Sebenarnya ada masalah, ada masalah. Ya Tuhan selain Allah atau segala yang sesuatu disembah selain Allah itu dicaci ya boleh-boleh saja, menunjukkan bahwasanya ketuhanan mereka apa? Batil atau lemah. Tetapi ketika mafsadahnya lebih besar, maka apa? Didahulukan mafsadah daripada maslahah, yaitu kita menghindari mafsadah daripada merealisasikan apa? Maslahah. Bisa dipahami ya? Ya itu. Yang kedua, di surah An-Nur ayat 31 itu ada larangan wanita menghentakkan gelang kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna," dan hendaklah wanita-wanita itu tidak memukulkan bi'arjulihinna, dengan kaki-kaki mereka. Maksudnya memukulkan apa tadi? Kaki mereka. Liyu'lama, supaya diketahui. Apa yang diketahui? Ma yukhfina, apa yang mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan-perhiasan mereka. Jadi perhiasan yang dipakai di kaki, yaitu gelang kaki, itu tidak boleh atau kakinya dihentakkan. Ketika kakinya dihentakkan, maka apa? Akan diketahui oleh orang lain yang bukan mahram atau suami, dan itu mengarah pada sesuatu yang apa? Buruk atau negatif. Itu dilarangnya. Berikutnya, di dalam hadis Nabi, ini bisa ditemukan di kitab Bulughul Maram ya, hadis Ma'mar ibn Abdillah. Hadis Ma'mar ibn Abdillah, rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, la yahtakiru illa khati'un, tidaklah menimbung barang dagangan kecuali orang yang salah. Kalau orang menimbung barang dagangan, Pak atau Bu, apalagi di waktu krisis pangan atau musim paceklik gitu, misalnya krisis bensin kan, sebagian apa yang jual bensin kemudian apa menimbun besar-besaran gitu. Padahal orang cari bensin atau BBM susah Pak ya. Gitu. Semacam itu enggak diperbolehkan.
Padahal orang berdagang itu barang dagangan kan hak miliknya, mau disimpan mau enggak kan terserah yang punya. Tapi ketika itu ditimbun, kemudian apa? Menjadikan kesusahan bagi orang lain, itu dihukumi apa? Haram. Makanya Nabi bersabda apa? La yahtakiru illa apa? Khotiun. Tidak menimbun barang dagangan kecuali orang yang melakukan apa? Kesalahan. Nah ini kan yang dilarang sebenarnya bukan barang dagangannya, tapi apa? Menimbunnya itu. Oke. Ini kan berarti Nabi juga menggunakan satu dzari'ah gitu. Dan sehingga ulama-ulama usul itu memunculkan kaidah, Pak. Ada kaidah fikih yang terkenal itu, darul mafasid muqaddamun atau aula min jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan itu lebih utama atau muqaddamun lebih diprioritaskan daripada merealisasikan kemaslahatan itu. Kemudian idza ijtama'a al halal wal haram ghulibal haram. Kalau halal dan haram itu berkumpul, maka dimenangkan yang haram. Misalnya satu gelas air dicampur dengan satu gelas minuman keras. Air halal, minuman keras haram. Maka ketika dua hal bercampur, dimenangkan yang haram. Kenapa? Karena kalau kita minum, meskipun minum itu kan merealisasikan maslahah. Kita minum, kita anggap airnya yang halal yang mau kita minum. Tapi ada mafsadah yang lebih besar, yaitu apa tadi? Kita meminum minuman keras tadi. Dan sehingga ketika terjadi semacam itu dimenangkan apa? Yang haram itu. Nah sehingga dari hadis dan ayat-ayat tadi Pak itu, di kalangan ulama atau di lintas mazhab atau di mazhab 4 itu terjadi perdebatan tentang apa? Kedudukan satu dzari'ah itu. Kedudukan satu dzari'ah. Kalau menurut Imam Malik itu, satu dzari'ah itu menjadi hujjah dalam penetapan sebuah hukum. Artinya wasilah atau sarana yang mengarah pada perbuatan yang negatif perlu untuk ditutup. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sarana atau wasilah yang mengarah pada perbuatan negatif tidak perlu untuk ditutup. Kan perbuatan itu pada dasarnya kan halal gitu. Tapi terlepas dari perdebatan ini Pak atau Bu, sebenarnya semua ulama atau semua mazhab itu menggunakan satu dzari'ah. Hanya saja mazhab Maliki itu yang paling luas dalam penggunaan satu dzari'ah dibanding mazhab yang lain itu. Karena satu dzari'ah itu sebuah apa? Sebuah hal yang perlu untuk dilakukan ketika tadi menghendaki adanya kemaslahatan gitu dalam merealisasikan sebuah maslahah hukum gitu. Sehingga dalam mazhab Maliki satu dzari'ah itu diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ini dari segi hukumnya. Yang pertama, ma huwa mu'tabarun bil ijma', yaitu sesuatu yang disepakati, dilarang secara ijma'. Misalnya apa tadi? Mencaci, maki berhala. Itu ada ijma', ada kesepakatan. Hal itu ya pasti disepakati secara semua orang gitu. Kemudian yang kedua, contohnya misalnya kalau jenengan menggali sumur di jalan umum
Kira-kira itu boleh atau enggak? Semua orang yang berakal pasti sepakat itu tidak boleh, karena akan berpotensi membahayakan orang lain. Itu yang pertama, tingkatan paling tinggi. Yang kedua, ma huwa malghiyun ijma'an, sesuatu yang ditolak secara ijma', meskipun itu berpotensi mengarah perbuatan negatif, tapi tidak dipertimbangkan. Contohnya, petani menanam anggur, perlu dilarang atau enggak, Pak Tobu? Enggak. Meskipun anggur itu kan berpotensi untuk dijadikan minuman keras gitu. Tapi tidak ada ulama yang bilang hukum menanam anggur haram, tidak ada. Hah? Ya, hukum menanam bako bagaimana? Nah, anggur itu kan hukum asalnya apa? Halal. Lalu menanam bako hukum asalnya apa? Nah, kalau halal itu haram. Nah, bako itu halal itu haram kan perdebatan gitu. Tapi yang kita jadikan contoh ini anggur. Kalau anggur itu semuanya bilang halal, nggak ada yang bilang haram itu. Ya itu. Misalnya kalau di Tuban apa? Menanam nggak legen itu apa buahnya apa? Buahnya apa? Pohonnya apa? Aren ya. Ya. Nggak wetnya pohonnya. Apa namanya? Siwalan. Bagaimana hukum menanam siwalan? Itu halal. Meskipun kalau nanti panen nentalnya dibikin apa tadi? Toak. Ya toak ya. Nah, itu haram gitu. Misalnya contoh yang lain, orang hidup bertetangga, itu boleh atau tidak? Boleh, meskipun ketika orang hidup bertetangga itu potensi antar tetangga melakukan selingkuh misalnya, ini contoh saja. Itu bukan berarti hidup bertetangga itu apa? Dilarang gitu. Meskipun ada potensi untuk selingkuh kan, karena tahu suami orang lain gitu. Itu yang kedua ya dari sisi hukum, yaitu sesuatu yang telah disepakati untuk dilarang, meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadi suatu perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Qarafi ya, Imam Qarafi itu mazhabnya Maliki tadi. Ma huwa mukhtalafun fi, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan. Contohnya tadi, jual beli dengan berjangka, tidak secara kontan. Itu perdebatan gitu. Termasuk bai'ut taksid, jual beli secara kredit. Meskipun jumhur ulama bilang boleh, tapi ada ulama yang sangat kaku, Pak. Misalnya Syekh Nasruddin Albani, jual beli kredit itu haram. Kenapa? Potensi terjadi riba gitu. Meskipun jumhur ulama membolehkan, karena jual beli itu kan hukum asalnya ya ada barang, ada uang kan itu. Tapi ketika ditunda itu potensi terjadi riba gitu. Makanya semacam itu mukhtalafun fih, diperdebatkan. Meskipun mengarah pada riba belum tentu diharamkan, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Jumhur ulama tidak mengharamkan, tapi Syekh Nasruddin Albani apa? Mengharamkan. Misalnya memandang wanita itu boleh atau tidak? Boleh. Nah, itu juga diperdebatkan. Lihat dulu memandangnya. Ya, kalau memandang tidak ada unsur apa-apa karena interaksi saja gitu, itu diperbolehkan gitu. Tapi ketika memandangnya itu dengan nafsu, dengan syahwat, nah, maka itu tidak dibolehkan.
Seorang laki-laki yang ingin menikah atau khitbah ya, nontoni gitu. Ya perlu dicoba. Itu dianjurkan memandang calonnya atau tidak? Aduh, sangat dianjurkan gitu. Meskipun apa? Memandang itu diperdebatkan, lihat dulu memandangnya ini positif atau negatif gitu. Kalau lebih dominan negatif maka potensi haramnya ya jelas gitu. Tapi kalau untuk kemaslahatan kan tadi diperbolehkan. Nah, sehingga yang ketiga ini dari sisi hukumnya diperdebatkan. Berarti ada yang pasti dilarang, yang pasti diperbolehkan meskipun potensi mengarah pada yang negatif, atau sesuatu yang mukhtalafun fihi diperdebatkan. Ini klasifikasi saddu dzari'ah dari sisi hukumnya dalam mazhab Maliki. Tapi bukan berarti tadi mazhab-mazhab yang lain tidak pakai, hanya saja mazhab Maliki itu yang menggunakan saddu dzari'ah secara luas dibanding mazhab yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam tarjih atau Muhammadiyah ya, saddu dzari'ah itu masuk ijtihad yang mana gitu. Ada 3 ijtihad di dalam majelis tarjih. Ada ijtihad bayani, yaitu ijtihad apa? Tekstual, hanya melihat teks Al-Quran dan hadis gitu, atau sunnah. Ada ijtihad qiyasi, melihat ilah hukum atau kausalitas hukum itu. Ada istislahi. Kalau qiyasi tadi kausasi efisien, kalau istislahi kausasi finalis, yaitu kausasinya pada merealisasikan maslahatan atau yang disebut apa? Maqasid syariah. Lah saddu dzari'ah itu Pak atau Bu, itu masuk ijtihad istislahi. Makanya tadi kaidahnya apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu meninggalkan kemafsadaan atau kerusakan lebih diprioritaskan daripada merealisasikan kemaslahatan. Berarti ada maslahat yang lebih besar yang ingin direalisasikan gitu. Dan di dalam manhaj tarjih, apakah saddu dzari'ah itu dipakai sebagaimana dalam pandangan ulama-ulama tadi? Ulama Maliki atau mazhab Maliki, mazhab yang paling leluasa memakai saddu dzari'ah. Kemudian disusul Hambali, disusul mazhab Hanafi, baru mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang paling ketat dalam penggunaan saddu dzari'ah. Dan di dalam literatur ketarjihan, Pak, misalnya di bukunya Profesor Asmuni Abdurrahman ya, bukunya Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metode dan Aplikasi. Di sana ada pokok-pokok manhaj tarjih Muhammadiyah. Kurang lebih ada 16 poin itu. Poin yang ke-8 itu menggunakan asas saddu dzara'i untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Berarti dalam manhaj tarjih yang dibukukan di dalam bukunya Profesor Asmuni itu memang saddu dzari'ah itu dipakai dalam menetapkan sebuah hukum, tujuannya apa? Menghindari fitnah atau mafsadah atau kerusakan. Kemudian di bukunya Profesor Samsul Anwar, ini berikutnya ya, yaitu Manhaj Tarjih Muhammadiyah itu. Di buku ini, kalau buku ini belum dicetak ya, tapi versi PDF-nya ada itu, jenengan bisa download di internet itu. Enggak terlalu tebal itu. Beda dengan yang tadi ya, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Profesor Asmuni itu cukup lumayan itu, penting untuk dimiliki. Nah, di Manhaj Tarjih Muhammadiyah Profesor Samsul Anwar, di sana saddu dzari'ah itu ternyata dipakai dalam HPT jilid 1 yang berkaitan dengan larangan wakaf untuk hal-hal yang bersifat maksiat atau dapat menimbulkan apa? Fitnah. Alasannya apa? Saddan lidzari'ah. Kalau kita lihat dalam
kitab wakaf HPT jilid 1 Pak. Di sana wakaf barang yang menjadi larangan Allah atau menimbulkan fitnah itu tidak diperkenankan gitu. Misalnya contohnya apa Pak? Jenengan wakaf rumah gitu, untuk tempat pelacuran atau PSK, itu enggak boleh, meskipun hukum asal mewakafkan rumah itu boleh. Atau contoh yang lebih gamblang ya, lebih jelas, misalnya apa, ada laki-laki dan perempuan yang enggak jelas ini suami istri atau tidak, jenengan punya usaha penginapan. Ketika tidak ada bukti ini suami istri, kemudian jenengan tolak, itu ya contoh apa, sadu dzariah. Karena potensi kan nggak tahu ini suami istri atau nggak, kok mau nyewa satu kamar misalnya kan itu ya. Nah di sana dalilnya itu saddan lidzariah. Kalau orang berwakaf, wakafnya itu barang yang dilarang atau menimbulkan fitnah, dilarang karena apa? Menutup dzariah tadi, jalan yang mengarah pada yang negatif. Dan Muhammadiyah menggunakan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu. Meskipun wakaf itu kan hukum asalnya boleh kan? Itu jalbul masoleh. Orang berwakaf itu ingin mendapatkan pahala itu. Tetapi kalau ada mafsadah, maka mafsadahnya ini lebih diprioritaskan daripada apa? Menarik maslahat itu. Berarti di sini Muhammadiyah di HPT jilid 1 jelas menggunakan saddu dzariah itu. Kalau kita lihat di apa contoh kitab wakaf yang berkaitan dengan larangan berwakaf apa? Barang yang menjadi larangan Allah atau menimbulkan apa? Fitnah. Kalau kita lihat di fatwa-fatwa tarjih Pak, ternyata banyak beberapa kasus yang di situ majelis tarjih menggunakan saddu dzariah. Contohnya tentang fatwa perkawinan beda agama, nikah beda agama, ini yang lagi ramai itu Pak, diperdebatkan perlu enggak apa undang-undang itu, konstitusi kita itu melarang nikah beda agama gitu. Nah, padahal ayatnya kan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Kita tapi perlu untuk diklasifikasikan dulu ya. Nikah beda agama itu yang dinikahi siapa dulu? Ahlul kitab atau non ahlul kitab? Kalau non ahlul kitab sepakat ya, artinya tidak boleh. Tapi yang menjadi perdebatan ahlul kitab itu, ya, ya, yang ahlul kitab itu bagaimana, boleh atau tidak itu? Al-Quran mengatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga dirinya dari ahlul kitab. Di zaman salaf, orang di salaf itu maksudnya nabi, sahabat dan tabi'in ya, orang laki-laki muslim menikahi kitabiat itu halal Pak, halal, tidak ada yang mengharamkan gitu. Dan bagaimana sekarang gitu? Enggak. Semua mazhab itu bilang halal Pak. Semua mazhab itu apa? Halal, kecuali mazhab Zaidi, mazhab Syiah apa? Zaidi Hadawi itu yang mengharamkan, satu-satunya mazhab yang ketat Pak, termasuk makanan ahlul kitab. Nah, coba kita pahami dulu dari dalilnya dulu Pak. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada larangan menikah non ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah wahai wali, maksudnya ini khitabnya kepada aulia ya, pada wali ya. Janganlah kamu sekalian menikahkan al-musyrikat, wanita-wanita yang musyrik, sampai mereka
beriman gitu. Ahlul kitab itu musyrik atau tidak gitu. Musyrik atau tidak? Ya gitu ya. Ahlul kitab itu musyrik atau tidak? Musyrik atau enggak, Pak? Hah? Ya penting untuk merujuk dalil dulu, Pak. Wala tankihul musyrikati itu umum. Wali tidak boleh menikahkan wanita-wanita yang musyrik sampai beriman. Nah, kalau wanita kitabiat itu musyrik atau tidak? Ya. Enggak, wala tangkihu itu khitabnya ke mana? Wala tangkihu lan ojo nikahna sapa sira, maksudnya aulia wali karena yang wanita itu tidak mungkin laki-laki tidak mungkin yang menikahkan perempuan itu kan wali. Makanya wala tangkihu itu ada yang dibuang, wala tangkihu lan ojo, dan janganlah kamu menikahkan gitu. Ini maksudnya ke para wali. Al musyrikati, orang-orang wanita musyrik, hatta yu'min gitu. Ini sebenarnya umum gitu loh. Baik wanitanya itu ahlul kitab atau non ahlul kitab. Yang menjadi pertanyaan, ahlul kitab atau kitabiah itu musyrikah atau tidak gitu. Atau ahlul kitab itu musyrik atau tidak. Nah, itu di ayat yang kan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, terus subhanahu amma yusyrikun. Itu ada ayatnya agak panjang itu. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka syirikkan. Menunjukkan ahlul kitab itu syirik. Tapi ini umum, Pak. Ini umum gitu. Ma min umumin illa waqad khussiso. Tidak ada lafaz yang umum kecuali ditakhsis. Sehingga meskipun kitabiah, wanita ahlul kitab wanita, kok wanita ahlul kitab wanita itu sebenarnya musyrik, tapi ditaksis, dikecualikan. Meskipun mereka musyrik tetap diperbolehkan. Makanya apa? Al yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Terus apa? Wal muhsanatu minal mu'minat wal apa? Muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ayat ini mentaksis. Dan menurut jumhur mufassirin, ayat Al-Maidah ini turun lebih belakang daripada surah Al-Baqarah gitu. Sehingga jumhur ulama 4 ahlul kitab atau kitabiat ya, wanita ahlul kitab itu halal. Tidak ada yang bilang haram, kecuali apa? Mazhab Sidi. Mazhab apa? Sidi itu. Itu kalau istidlalnya jumhur. Sehingga tadi wala tunkihul musyrikati hatta yu'min ini umum. Tapi kalau mazhab Zaidi bilang ini termasuk ahlul kitab. Padahal tidak ada sesuatu yang umum kecuali ditakhsis itu. Pembacaannya semacam itu ya, itu metode istimewanya. Tapi pendapat jumhur ini kemudian dibaca lagi sekarang dalam konteks sekarang itu lebih merealisasikan masalah atau tidak gitu loh. Misalnya kalau yang pertama Pak atau Bu alasannya, stok wanita muslimah masih banyak atau enggak? Banyak, banyak yang belum nikah juga yang laki-laki gitu. Ya, itu. Yang kedua, kalau laki-laki menikah ahlul kitab atau perempuan ahlul kitab, itu bagaimana nasib anaknya? Apakah semuanya ikut bapaknya atau juga potensi ikut ibunya gitu? Itu kan perlu untuk dipertimbangkan gitu. Kemudian bisa juga ditambah dalil, ini dalil yang umum dipakai ya. Maksudnya ahlul kitab yang sekarang itu
sudah tidak ahlul kitab di zaman Rasul. Mereka sudah musyrik. Tapi tadi kalau istidlal jumhur itu umum sebenarnya gitu. Meskipun banyak sederhananya kan gitu. Maksudnya logika berpikir yang sederhana gitu. Maka dari beberapa pertimbangan itu, yaitu tadi stok wanita muslimah masih banyak gitu. Terus nasib anaknya dan seterusnya ya. Maka majelis tarjih cenderung untuk mengharamkan, meskipun hukum asalnya apa? Boleh. Itu ya contohnya gitu. Oke. Kenapa? Saddan lid dzari'ah itu. Oke, berikutnya. Bagaimana hukum memasang gambar Bayi Ahmad Dahlan? Ini sering kita bahas ya. Dulu-dulu di Muhammadiyah melarang memasang gambar Bayi Ahmad Dahlan. Tahun 1929, Pak. Itu Kiai Ibrahim itu ketika jadi PP Muhammadiyah, besar Muhammadiyah, itu yang mengambil gambarnya Bayi Ahmad Dahlan itu. Setelah majelis tarjih mengharamkan. Kenapa kok majelis tarjih mengharamkan? Ini fatwanya masih ada di AWT jilid 1 ya. Gambar itu hukumnya sesuai dengan ilahnya ya. Dibagi menjadi 3. Kalau ya, hukumnya maksudnya disembah, kayak orang Katolik memakai gambarnya Siti Maryam atau Siti Maryam, Bunda Maryam. Kalau untuk edukasi pendidikan boleh. Kalau untuk perhiasan ada 2. Potensi terjadi fitnah atau tidak? Kalau potensi terjadi fitnah maka enggak boleh. Sebagaimana orang memasang gambar Nabi dan orang yang soleh untuk tabarukan, Pak. Itu kan potensi mengarah ke kesyirikan. Dan terus ditutup wa bima annal majlisa yara anna surata al ustad al alim Kiai Ahmad Dahlan muassis al Jamiah Muhammadiyah. Majelis tarjih berpandangan gambarnya Bayi Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, yukhafu minhal fitnah, ditakutkan terjadi fitnah. Qarara majelis tarjih, ketika itu majelis tarjih menetapkan apa? Bi hurmati ittikhadhiha zinatan, keharaman memasang gambar Bayi Ahmad Dahlan. Meskipun hukum asal memasang gambar itu kan apa? Boleh, tapi karena potensi terjadi tadi fitnah maka diharamkan. Karena ini di awal-awal Muhammadiyah, Pak. Tapi putusan ini dicabut ya ketika sudah tidak dikhawatirkan terjadi tadi pengkultusan Bayi Ahmad Dahlan, dan juga untuk litaklim tadi, untuk media untuk edukasi, yaitu mengenalkan sosok pendiri Jamiah Muhammadiyah tadi. Nah, berikutnya ini kita cepat ya. Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan atau seputar COVID-19 ya, COVID-19 ya. Misalnya hukum sholat dengan shaf berjarak. Ini bukan Panji Gumilang ya, sudah itu sudah kita bahas ya. Dulu majelis tarjih berpandangan boleh kita sholat dengan soft distancing, karena memang kondisi mengharuskan physical distancing supaya tidak terkapar virus COVID itu. Nah itu pernah kita pakai ya fatwanya. Ini juga saddu dari karena la dororo wala dhirar gitu. Kemudian hukum sholat dengan masker gitu. Boleh atau tidak? Waktu COVID malah dianjurkan itu. Padahal dalam hadis Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW ayyughatiya ar-rajulu fahu fis shalah. Nabi itu melarang seseorang menutupi mulutnya di dalam salat itu. Ini riwayat Ibnu Majah. Ada larangan kok malah dianjurkan ini. Yang pertama, status hadis itu diperdebatkan, Pak, karena ada perawi Hasan ibn Zakwan itu, sehingga ada yang menilai dhaif. Tapi karena riwayat yang lain ada jalur dari Yahya ibn Sa'id itu thiqah, maka ada yang menghasankan. Kalau misalnya hadis ini hasan, maka larangan tadi itu ke haram atau ke makruh gitu. Nah, itu.
Dan untuk melihat bagaimana pandangan ulama, diantaranya Ibnu Majah, kan tadi rawahu Ibnu Majah di Sunan Ibnu Majah, Pak. Ini penting ya, kita punya referensi itu supaya menyimpulkan hukum nggak sepenak IDW, Pak, gitu. Karena orang semakin miskin buku itu semakin semakin cepat itu satset itu, karena nggak banyak pertimbangan gitu. Jadi Sunan Ibnu Majah itu ternyata Ibnu Majah memasukkan di babnya bab ma yukroh fis sholah, bab sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat, berarti tidak sampai haram. Dan larangan ini ada ilahnya, yaitu menyerupai apa? Majusi. Karena orang Majusi, agama Iran kuno itu orang yang apa? Penyembah api itu dalam ibadah atau ritual mereka apa? Menutupi mulutnya. Nah, kalau kita di COVID itu kan nggak ada potensi atau ilah ke sana, sehingga boleh saja. Itu beberapa contoh penggunaan saddu dzari'ah dalam fatwa-fatwa majelis tarjih. Monggo kalau ada yang ditanyakan, satu saja kalau ada. Nggih, monggo Pak, nggih. Karena banyaknya media, kadang seseorang ustadz atau dai itu menyampaikannya adalah dikonsumsi intern di dalam suatu ruangan atau di dalam majelis. Tapi karena banyaknya yang share, akhirnya seperti contohnya mencela sesembahan orang lain. Tapi itu sebenarnya contoh bagi jamaahnya sendiri. Tapi karena sekarang di-share, akhirnya kan merambah menjadi konsumsi publik. Itu gimana itu? Dan sekian. Ya. Ya, di konteks modern itu kan ada ruang private, ada ruang publik gitu, ruang privat dan ruang umum. Nah, kalau sudah masuk YouTube itu kan perdebatan, Pak. Itu ruang umum atau ruang privat. Meskipun itu disampaikan sebenarnya untuk jamaah tertentu, kan itu perdebatan juga, Pak, itu. Nah, sehingga bagaimana kalau seorang dai mengecek gitu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Itu meskipun itu konteksnya sebenarnya untuk jamaah tertentu ya. Karena masuk apa YouTube, dipublish di YouTube, diupload di YouTube, maka bisa dikonsumsi semuanya orang. Ya, sehingga Pak, dakwah itu yang penting jangan sampai menghukumi gitu. Banyak apa orang berdakwah itu kan menghukumi orang lain. Kalau sudah pegang mic itu semuanya dihukumi itu. Nah, kan nahnu du'at walasna qudhat. Kita itu pengajak, bukan jadi hakim. Maka kajian yang baik, Pak, menurut saya itu kajian yang mencerdaskan, tidak menghukumi orang lain. Misalnya kita tadi bicara tentang memaki sesembahan-sembahan selain Allah, kita tidak bilang oh ini misalnya Borobudur ini apa tadi tempat syirik, tempat najis dan sebagainya, kan tidak. Tapi kita jelaskan apa ya, ini dalilnya bagaimana, kemudian bagaimana apa tadi pemahamannya, gitu-gitu saja. Itu yang tidak berpotensi menyidrai itu. Dan ya memang kebanyakan orang, Pak, karena orang itu kan malas untuk berpikir kan. Kalau kajian semakin provokatif itu semakin enak gitu, senengi wong. Meskipun dari segi metode tadi, kalau istimbatnya bagaimana itu nggak jelas, nggak penting. Yang penting tadi cepat pada poin, tegas, itu enak. Itu. Nah, ya itu kan memang orang macam-macam, Pak. Tapi kajian yang kita apa coba kan untuk menjelaskan, mencerdaskan, memahamkan, bukan sekedar tadi sifatnya provokatif itu. Oke, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.